Ya, haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dalam program Infinity Ministry dalam video motivasi dan inspirasi. Tema kita bulan ini adalah kemerdekaan sejati. Kemerdekaan sejati. Apa itu kemerdekaan? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kemerdekaan adalah yang pertama, terbebas dari penjajahan atau perhambaan. Yang kedua, terbebas, terluput dari hukuman. Dan yang ketiga adalah terbebas dari hal-hal tertentu. Apa yang masih membuat saya dan saudara dijajah? Apa yang masih membuat saya dan saudara diperhamba? Apa yang masih membuat saya dan saudara bisa kena hukuman? Apa sesuatu itu yang sepertinya kita tidak bisa lepas dari hal-hal tertentu itu? Secara umum mungkin semua manusia bisa berkata dalam hal kemerdekaan. Mungkin orang berkata, kami sudah merdeka, semua kami hidup saya sudah merdeka. Kan bangsa kita sudah merdeka, hidup saya juga sudah merdeka. Tetapi sebenarnya ada sesuatu hal yang membuat semua manusia masih hidup dalam perhambaan, penjajahan, penghukuman, dan terikat dalam hal-hal tertentu. Apa itu? Dosa. Semua manusia, mau agama apapun, tahu apa yang namanya dosa. Dan selama dosa belum dibereskan, kita masih berada dalam perhambaan dosa. Artinya hanya ada satu hal yang membuat kita sekarang ini yang sudah merdeka secara de facto, membuat sebenarnya kita masih dijajah, belum merdeka oleh satu hal ini sebenarnya, yaitu dosa. Semua manusia, semua agama tahu apa yang namanya dosa, dan hanya dosa inilah yang membuat kita menjadi hamba, diperhamba, dijajah oleh sesuatu, yaitu dosa. Artinya kalau mau mengalami kemerdekaan sejati, ya terlepas dari masalah itu, yaitu masalah dosa. Dan berita baiknya hanya ada satu pribadi yang bisa menyelesaikan dosa. Kalau kita telah diselesaikan dalam hal dosa, baru kita bisa mengalami apa yang namanya kemerdekaan sejati. Saya baca satu ayat, Yohanes pasal 8 ayat 33. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ya, mungkin kita seperti orang-orang pada waktu itu berkata kepada Tuhan Yesus, kami sudah merdeka, kami tidak menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau berkata kami harus dimerdekakan? Iya, sebenarnya hanya satu. Selama kita masih berada dalam kuasa dosa, kita menjadi hamba dosa. Itu sama dengan belum merdeka. Dan berita baiknya hanya Tuhan Yesus yang bisa menyelesaikan dosa. Karena dia ayat terakhir bilang gini, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Artinya pada waktu itu Yesus berkata, hanya saya bisa memerdekakan kamu. Hanya Tuhan yang bisa memerdekakan kita. Jadi, tidak ada pilihan lain. Kalau mau hidup dalam kemerdekaan sejati, bereskan dosa. Saya ulangi, kalau mau mengalami kemerdekaan sejati, bereskan dosa. Susah Pak, bereskan dosa. Bisa, karena Yesus yang melakukan itu, membebaskan setiap manusia dari dosa. Jadi saya simpulkan lagi, lebih sederhana lagi. Kemerdekaan sejati adalah bebas dari kuasa dosa. Kemerdekaan sejati bebas dari kuasa dosa. Roma 6 ayat 18 berkata, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Yes, menjadi hamba dosa itu yang membuat saya dan saudara terpuruk. Tapi menjadi hamba kemerdekaan, itu sebenarnya arti kemerdekaan sejati yang bisa membebaskan jeritan jiwa, roh setiap manusia. Yes, kemerdekaan sejati adalah bertemu Sang Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus yang dapat menyelesaikan dosa, yang membuat kita keluar dari kuasa dosa, dan justru kita dipindahkan kepada suatu area yang namanya hamba kebenaran. Hamba kebenaran adalah orang-orang yang memiliki pengharapan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Itulah kemerdekaan sejati. Tuhan Yesus memberkati. Amin.